mulai kepada seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, khususnya ibu-ibu, tolong jangan ada yang ribut. Sebentar lagi masuk waktu asar, jadi tolong dengarkan sedikit dari nasihat yang saya sampaikan. Tolong jangan ada yang ribut, pasang telinga, pasang hati, dan dengarkan sedikit nasihat yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد, yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, para pengajar-pengajar Ponpes Darul Muta'allimin, para santri-santri yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Ridha Al-Habsyi, Al-Habib Nizar Al-Habsyi, khususnya yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita bersama yang mulia Kiai Haji Hasan Ali, kemudian Kiai Haji Muhammad beserta seluruh keluarga besar Ponpes Darul Muta'allimin yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah. Dialah Allah yang maha besar, dialah Allah yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Tukang foto. Dialah Allah yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang tersembunyi. Dialah Allah yang maha mendengar terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dan dialah Allah yang dimana pada sore hari yang mulia ini Allah jadikan ini tempat sebagai tempat turunnya rahmat. Allah jadikan hamba-hamba yang duduk di ini majelis pada sore hari ini, hamba-hamba yang Allah berikan limpahan rahmat dan kasih sayang. Allah berikan maghfirah, pengampunan, karena duduknya kita di ini majelis mendapatkan keberkahan dan kemuliaan daripada menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal debu, sejengkal tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, kalian duduk pada sore hari ini, kalian duduk di sini untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan,
kekuasaan, emas, intan, permata, dinar, dirham. Bukan itu warisan Nabi Muhammad. Warisannya Nabi ilmu, amal, wara, khauf, akhlak, sabar, takwa, zuhud, ibadah, qanaah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu warisan Nabi Muhammad. Kita duduk di sini untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Maka ketika kita telah mendapatkan warisannya Nabi Muhammad, apakah ada warisan yang lebih mahal selain daripada warisan Nabi Muhammad? Apakah ada warisan yang lebih bermanfaat bagimu dunia akhirat, yang lebih berharga bagimu dunia akhirat, yang lebih membuat engkau bahagia dunia akhirat, yang lebih membuat engkau selamat, yang menyelamatkanmu dunia akhirat, yang membahagiakanmu dunia akhirat? Apakah ada warisan yang lebih dari itu selain daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad? Saudara-saudara, jangan kalian pikir kalian duduk di sini baca maulid, baca salawat sama Nabi, merayakan Isra Mi'raj Nabi, itu akan menambahkan kemuliaan Nabi. Tidak. Kita duduk di sini memuliakan Nabi, kemuliaan Nabi Muhammad tidak bertambah, tapi kita yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Alam tara jildal haqira mugabbalan bisagafi lama ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah engkau melihat, tidak pernahkah engkau mendengar kulit-kulit yang tidak berharga, kulit-kulit yang tidak bernilai? Kulit-kulit itu dicium oleh bibir-bibir, dicium oleh mulut-mulut, ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Contoh, saya punya kambing. Kambing ini saya potong, kulitnya saya keringkan. Setelah saya keringkan, ini kulit kambing saya bagi menjadi dua. Kulit yang setengah saya bikin dompet atau saya bikin tas. Boleh nggak saya taruh di bawah? Jawab. Taruh di bawah boleh nggak? Megangnya harus punya wudhu apa enggak? Saya taruh dompet di belakang boleh nggak? Saya bakar boleh nggak? Kulit yang setengahnya lagi saya bikin sampul ayat suci Al-Quran. Boleh nggak menyentuh yang pakai wudhu? Harus pakai wudhu. Ditaruh di tempat yang di bawahnya, harus pakai akhlak, pakai adab. Kulitnya sama nggak? Dari kambing yang sama nggak? Tapi kenapa ketika kulit itu yang satu dibikin dompet, yang satu dibikin sampul ayat suci Al-Quran, perlakuannya berbeda? Karena yang dibikin sampul ayat suci Al-Quran, kulit itu menjadi mulia karena menyatu dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Ayat suci Al-Quran. Nah, kita ibarat kulit, Nabi Muhammad adalah Al-Qurannya, saudara-saudara. Kita menjadi mulia karena kita telah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Bukan kita memuliakan Nabi terus kemuliaan Nabi bertambah. Tidak, kemuliaan Nabi tidak akan bertambah. Karena kalau kemuliaan Nabi bisa bertambah, berarti kemuliaan Nabi juga bisa berkurang, saudara-saudara. Kemuliaan Nabi Muhammad, sekalipun lautan menjadi tinta, pohon menjadi pena, dipakai untuk menggambarkan dan melukiskan kemuliaan Nabi. Laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukiskan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad. Maka kalian duduk pada sore hari ini menjadi mulia karena memuliakan Nabi, menjadi agung karena mengagungkan Nabi. Kalian dipuji oleh para penduduk langit karena kalian duduk di sini memuji baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, singkat, kita duduk di sini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, satu kejadian yang luar biasa. Perjumpaan antara hamba dengan Tuhannya, perjumpaan kekasih dengan kekasihnya, perjumpaan seorang makhluk yang paling mulia dengan Khalik penciptanya, yaitu perjumpaan Nabi Muhammad dengan Azizul Wahhab bila hijab. Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah tanpa ada setitik pun penghalang. Saudara-saudara, ini pesantren Darul Muta'allimin. Akan saya kasih kepada khusus para santri-santri yang ada di sini. Saya sebelum membahas sesuatu, pasti saya punya maroji. Maroji itu sandaran, saudara-saudara. Nah, dikatakan man arada taqadduma fa'alaihi bi kutubil mutaqaddimin, faman arada ta'akhura fa'alaihi bi kutubil mutaakhirin. Siapa orang yang ingin maju pemikirannya, keilmuannya, kalian ingin terdepan dalam masalah ilmu, maka berpegang teguhlah kepada kitab-kitab ulama-ulama salaf terdahulu. Nah, ada beberapa kitab
kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Karena kalau saya mau jelasin Isra Mi'raj sampai besok malam nggak bakal kelar, saudara-saudara. Jadi saya sebutkan kitab-kitabnya. Nah, nanti saya akan jelaskan intisari, lubang daripada Isra wal Mi'raj. Dalam kitab As-Siraj Hajj fi Haqa'iqil Mi'raj, karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj, karangan daripada Imam Abdul Karim Al-Bushairi. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra, itu karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahira fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah, karangan Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Ayat Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahli Al-Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj, karangan Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji, kakeknya pengarang Maulid Barzanji. Nah, itu kitab disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj, karangan Al-Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanji. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan As-Sayyid Usman Syata bin Muhammad Syata. Kemudian ada lagi kitab Afdhalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj, karangan Asy-Syaikh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada lagi kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, itu kisah menjelaskan Isra Mi'raj dan keutamaan bulan Rajab, karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qurdi. Kemudian ada kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami, karangan Syekh Yusuf, yang dihasyiahkan oleh Imam Ahmad Abil Barkat Ad-Dardir, diberi nama kitab Hasyiah Ad-Dardir. Kita orang biasanya kalau pesantren salaf itu, maksudnya kita orang itu pesantren yang nggak ada sekolah, diniyah, belajarnya agama terus. Itu kalau bulan Rajab kita orang pasaran itu apa ya? Kayak saya sama santri semua. Nah, kita orang ngatamin kitab Hasyiah Ad-Dardir Al-Imam Ahmad Abil Barkat. Kalau di Jawa Tengah apa ya? Kilatan. Nah, itu. Kalau bulan Rajab kita orang biasa hataman Bukhari sama ngatamin kitab Hasyiah Ad-Dardir. Kemudian masih banyak lagi kitab-kitab menjelaskan Isra wal Mi'raj. Ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Isra wal Mi'raj Nabiyil Mukhtar Ar-Rasul, karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah, karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj, karangan Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tadwani. Kemudian azan enggak? Belum. Kemudian masih banyak lagi, ada kitab karangan guru kami Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah, karangan Abuya Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kemudian ada kitab Yawaqit Taj Al-Wahhaj fil Isra wal Mi'raj, karangan daripada Imam Muhammad bin Muhammad Al-Bagir Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Isra wal Mi'raj Mu'jazatul Kubra li Sayyidil Anbiya, karangan dari Imam Syekh Nafi Al-Jauhari. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Engkau pelajari dengan benar-benar kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, maka engkau akan mendapatkan hikmah, mendapatkan lubab, intisari betul-betul pelajaran yang luar biasa daripada kisah Isra wal Mi'raj. Singkat saudara-saudara, tadi telah dibacakan oleh Kiai Hasan ayat yang dimana Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perhatikan baik-baik. Kita di sini ngaji. Allah mengawali ayat tersebut dengan kalimat subhana. Dengan kalimat apa? Ayo semua jawab bareng-bareng, kita baca. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana bimakna tanzih, yakni tanzihullah min kulli su'. Subhana bimakna al-bara'ah, bara'ah lillah min kulli naqsin wa su'in wa mithli dhalik.
Allah memulai kalimat tersebut dengan kalimat tasbih subhana. Jadi kalau ada yang pakai subhana, ayat Quran pakai subhana sama nggak pakai subhana itu nggak sama. Kalau ada ayat yang memakai diawali kalimat tasbih, kalau ayat itu menceritakan tentang tempat atau waktu atau kejadian atau sosok atau apapun itu, kalau pakai tasbih pakai subhana sama nggak pakai subhana itu nggak sama. Kalau ada ayat pakai subhana awalnya, subhana diawali dengan kalimat tasbih. Kalau menceritakan sosok berarti sosok itu sosok yang luar biasa. Kalau menceritakan tempat berarti tempat itu tempat yang luar biasa. Kalau menceritakan kejadian peristiwa berarti kejadian peristiwa itu bukan yang biasa tapi kejadian dan peristiwa yang luar biasa. Kenapa? Karena diawali dengan kalimat tasbih. Paham? Nah, tadi kalian sudah bilang, sudah ikuti saya. Tasbih yakni bermakna tanzih. Tasbih itu maknanya mensucikan Allah, mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala keburukan. Baro'ah, melepaskan Allah dari segala aib, dari segala keburukan, kekurangan, kejelekan. Kenapa? Karena Isra wal Mi'raj adalah kalau orang-orang yang takdimul akal ala nakal, kalau orang-orang yang lebih mendahulukan akal daripada iman, maka ini kejadian Allah awali dengan kalimat subhana untuk membuktikan bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Subhana, paham? Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci zat yang telah memperjalankan pada malam hari abdihi, hambanya. Perhatikan, Allah memakai kata abd, hamba. Apa itu hamba? Al-abd, hamba yang utuh. Maksudnya hamba yang utuh bil jasad waruh, ra'a bi'anatil ain, sami'a bi'anatil udud. Hamba yang utuh itu hamba yang melihat pakai alat mata, mendengar pakai alat telinga, menyentuh pakai alat tangan, merasa pakai alat hati, berjalan pakai alat kaki. Itu hamba yang utuh. Sebab ada sebagian riwayat dari mereka berpatokan kepada hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan Rasulullah Isra wal Mi'raj fil manam. Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu cuma melalui mimpi, bukan hanya ruhnya saja, bukan jasadnya. Tetapi pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Kenapa? Karena dalam di ayat situ Allah memakai kata abd, hamba. Kecuali kalau Allah pakai kata mayit. Subhanallah di asra bi mayyitihi. Kalau mayit jasad nggak ada ruh. Kalau namanya hamba berarti ada ruhnya, jasadnya berjumpa dengan Allah tanpa ada setitik pun penghalang. Saudara-saudara, paham? Subhanallah di asra bi abdihi lailan di situ memakai isim nakiro. Ya. Contoh, itu rumah. Saya bilang, saya pakai isim ma'rifat alif lam. Al-baitu isim ma'rifat artinya rumah itu. Itu rumah warnanya putih, itu rumah 2 tingkat, gentengnya warna coklat, dalam rumah itu ada ini. Tapi kalau saya bilang baitun dengan tanda tanwin, rumah itu warna apa? Rumah itu gentengnya gimana? Rumah itu terbuat dari apa? Dalam rumah itu ada siapa? Nggak tahu. Nah, kenapa Allah pakai lailan? Bimakna taklil fi muddatil isra. Maknanya untuk penyedikitan daripada waktu malam. Allah ingin menunjukkan Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan 1 malam penuh. Sebab kalau al-lail berarti 1 malam penuh. Berarti hanya Allah yang tahu berapa waktu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Minal Masjidil Haram, Isra dari Masjidil Haram. Apa itu Masjidil Haram? Tempat yang mulia, tempat yang agung. Sampai dalam hadis Rasulullah mengatakan, salatun fi masjidi hada afdal min alfi salatin fi ma siwahu. Salat di masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 kali salat dibandingkan masjid yang lain. Illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Salatun fi Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali lebih utama dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa
Apa itu Masjidil Aqsa? Tempat yang mulia, tempat yang agung, tempat yang suci, tempat dimi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalatha masajid, masjidi hada wa masjidil haram wa masjidil aqsa." Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ketika Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad Allah israkan dari tempat yang mulia menuju tempat yang mulia. Allah naikkan dari tempat dia berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu saya kalau mau ceritakan gimana mi'rajnya nggak bakal selesai. Ini waktu sebelum jam 4 harus selesai karena kita bakal sholat asar. Nah, intinya saudara-saudara, ketika Jibril alaihissalam ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Jibril," apa kata Jibril? Kata Jibril, "Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, aku tidak akan bisa berjumpa dengan Allah. Aku akan hancur, aku akan musnah, aku akan terbakar, aku akan menjadi abu, hancur lebur. Hanya engkau yang bisa berjumpa dengan Allah." Nabi Muhammad berkata, "Bukankah engkau tercipta dari cahaya, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ya, aku memang tercipta dari cahaya, tapi aku bukan bagian dari cahaya Allah. Sedangkan engkau Allah ciptakan dari cahaya, dan engkau bagian dari cahaya Allah itu sendiri, sehingga hanya engkaulah yang bisa sampai kepada Allah." Saya tanya, Bapak-bapak, Ibu tahu matahari? Ini kalau kita mau tamsilkan pakai akal, tahu matahari? Andaikan bumi nyampe ke matahari, hancur nggak bumi? Yang keras, hancur nggak? Planet-planet yang lain, kalau dia mau sampai ke matahari, hancur nggak? Hancur. Yang bisa sampai ke matahari hanya cahaya matahari itu sendiri. Ketika dia mengeluarkan cahaya, nanti yang bisa balik ke dia cahaya dia sendiri. Tidak ada yang bisa berjumpa dengan Allah kecuali bagian dari cahaya Allah itu sendiri, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Paham? Paham? Loh Beb, hadisnya apa Beb? Kalau Nabi Muhammad itu tercipta dari cahaya Allah. Jabir bin Abdullah Ansari radhiyallahu anhu, "Qultu ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwal syai'in khalaqallahu qabla al-asya." Qala ya Jabir, khalaqallahu qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Dari Jabir bin Abdullah Ansari, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, demi ayahku, demi ibuku, akhbirni, beritahu aku, siapa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan apa-apa? Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada sorga, belum ada neraka, belum ada arsy, belum ada galamullah, penanya Allah, belum ada syajaratul ahya, pohon kehidupan, belum ada syajaratul tuba, belum ada apa-apa. Yang ada hanya Allah. Sebelum Allah tidak ada apa-apa, sesudah Allah tidak ada apa-apa. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan nur nabiyyika Muhammadin, cahaya nabimu, yaitu cahaya Nabi Muhammad, khalaqa min nurih, yang telah Allah ciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudara sekalian, bahkan para ulama ada yang mengatakan, siapa yang lebih mulia, sendal Nabi Muhammad ataukah Jibril yang lebih mulia? Jibril tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad bahkan sendalnya berjumpa dengan Allah. Sendal itu hanya dari kulit, sebagaimana yang saya jelaskan. Sendal itu menjadi mulia karena menyatu dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Telapak kaki indah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kalau saya mau ceritakan tentang Isra Mi'raj ini, banyak kejadian-kejadian. Bagaimana ketika Allah memilihkan buruk sebagai kendaraan Nabi, bagaimana Nabi Muhammad di langit berjumpa dengan para Nabi dan para Rasul. Bahkan Nabi Muhammad pernah berjumpa dengan satu malaikat yang punya 1000 tali, setiap tangannya punya 1000 jari. Panjang kalau mau saya ceritakan. Intinya, intisari Isra Mi'raj adalah Nabi Muhammad diundang oleh Allah, dipanggil oleh Allah yang pertama, karena pada tahun tersebut adalah Amul Huzun, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad. Karena di tahun yang sama
paman dan istri yang beliau cintai wafat di tahun yang sama. Allah ingin menghibur Nabi Muhammad yang sedih dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Kemudian yang paling utamanya, yang paling pentingnya, Allah undang Nabi Muhammad untuk menerima satu perintah yang mulia. Ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Al-Quran. Allah perintahkan puasa cukup melalui Quran. Allah perintahkan haji cukup melalui Quran. Allah perintahkan sedekah cukup melalui Quran. Allah perintahkan menuntut ilmu cukup melalui Quran. Allah perintahkan apa? Ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran, Allah undang langsung Nabi berjumpa dengan Allah untuk menerima perintah tersebut, karena begitu mulia, begitu agung, begitu penting, dan begitu harus kita dahulukan perintah tersebut. Karena langsung ibarat kata begini, saya kalau mau nyuruh perintah-perintah yang biasa lewat WhatsApp cukup, Lil beli ini, Lil Jalil pergi ke sini, isi Jalil, Lil ke sana, Lil ke sana, Lil ke sana. Tapi kalau saya mau nyuruh sesuatu yang penting, Lil sekarang datang ngadep ke ruangan, langsung Lil begini, paham? Nah, perintah tersebut saking pentingnya, saking utamanya, Allah undang Nabi untuk langsung mendapatkan perintah tersebut. Apa perintah tersebut? Perintah tersebut adalah sholat. Tolong yang rokok matiin rokoknya. Nanti habis saya ceramah silahkan rokok. Saya juga ngerokok soalnya. Cuma kalau di majelis begini kita harus punya adab. Harus punya jangan suka ngomong akhlak, adab, tapi ya nggak ada akhlak, nggak ada adab, nggak ada praktek. Giliran kita orang dibilang Habib Bahar radikal, Habib Bahar intoleran, Habib Bahar provokator. Tolong yang merokok dimatikan rokok. Nah, jadi saudara-saudara, tadi Kiai Hasan sudah bawa satu hadis, as-shalat imaduddin. Ibadah, sholat kepalanya ibadah. Sholat itu kepala ibadah, pemimpinnya amal ibadah. Semua amal ibadah yang lain itu mutabe, pengikut. Kepalanya sholat. Kalau kau punya sholat baik, kau punya sholat bagus, seluruh amal ibadahmu bakal baik, bakal bagus. Tapi sebaliknya, idza taghayyarur ru'us taghayyarul mar'us. Kalau pemimpinnya rusak, maka yang dipimpin pun akan ikut rusak. Kalau kau punya sholat rusak sebagai pemimpin ibadah, sholatmu rusak, sholatmu gak sempurna, sholatmu bolong-bolong, sholatmu hancur, maka seluruh amal ibadah yang lain bakal rusak, bakal hancur dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perhatikan kau punya sholat, perbaiki kau punya sholat, dedek kau punya anak-anak. Saudara-saudara, ini sekarang akhir zaman, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Orang-orang tidak lagi mengenal Allah, tidak lagi mengenal Rasulullah, tidak lagi mengenal Islam. Anak-anak kita, anak-anak kalian, anak-anak kita buta agama, buta Islam, buta Quran, buta iman, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah. Anak-anak kita melacur, anak-anak kita mabok, anak-anak kita judi, anak-anak kita narkoba, bahkan judi online. Bukan hanya di masyarakat yang berada di kota-kota besar, masyarakat di desa-desa, bahkan semua ustadznya, kiainya, habibnya, ada aparat-aparatnya, polisinya, tentaranya, anak-anak mudanya, orang tuanya, semua rata-rata kecanduan judi online. Heran saya, bahas nasab mulu, orang bahas judi online, bahas pagar laut di Tangerang sana, betul? Betul. Yang dibahas nasab, perlu nggak capek. Makanya saya udah nggak mau ngelayanin enggak. Kenapa nggak mau? Iya, terlalu mahal auman singa untuk meladeni gonggongan peracik anjing. Saudara-saudara, kalian tahu? Saya datang kemari bawa anak saya Ali yang di sini, umur 6 tahun. Saya bawa Alia, Gajia. Mereka lagi libur sekolah. Saya dengar kemarin katanya, Beb, ada yang nolak. Saya datang bawa anak-anak saya untuk membuktikan bahwasanya saya tidak bisa diancam oleh siapapun. Buktinya apa? Mau diancam, mau turun ke jalan, saya bawa anak-anak saya. Apakah terlihat wajah saya seperti wajah orang yang kena? Terlihat seperti wajah yang terkena ancaman? Nah,
justru saya sampaikan kepada mereka, saya tunjukkan mereka bahwa saya anggap ancaman mereka sebagai hiburan untuk anak-anak saya berlibur sama-sama. Bahkan saya tidur nyenyak. Loh, Habib kok bisa tidur nyenyak? Ditolak ini tapi tidur nyenyak. Iya, saya tidur nyenyak. Kenapa? Karena 1 juta teriakan domba tidak akan mengganggu tidurnya seekor singa, saudara. Jangan ajarkan saya tentang provokasi. Jangan kalian bilang saya provokasi. Oke, saya jelaskan sekarang. Saudara-saudara, saya 13 kali masuk penjara. Saya keluar masuk penjara, baru bebas 1 hari langsung dibawa ke Nusa Kambangan. Bebas dari lapas Gunung Sindur, belum 1 bulan masuk lagi kasus KM50, saudara. Jadi jangan. Saudara-saudara, saya dibilang provokasi, dibilang pemecah belah. Sekarang saya tanya, Anda masyarakat Malang, jawab yang keras. Saya bebas dari lapas Gunung Sindur itu siang tahun 2021. Kalian dengar? 2021 saya bebas. Siang saya keluar, malamnya ngumpul semua. Habaib, kiai-kiai, ustaz-ustaz, umat ngumpul nyambut saya. Saya bilang dalam hati, ini kalau saya ceramah pasti saya ditahan. Tapi gak apa-apa, udah risiko perjuangan. Saya ceramah. Nah, pertanyaannya, apa isi ceramah saya yang membuat saya ditahan lagi? Kan itu pertanyaannya. Apa isi ceramah saya yang dibilang provokasi, yang dibilang meresahkan? Pertanyaannya, isi ceramahnya apa? Kan itu. Mau tahu? Ibu-ibu mau tahu nggak? Mau tahu? Waktu itu saya ceramah, saya bilang, hei Jokowi, hei Presiden, hei Panglima TNI, hei Kapolri, hei pejabat, hei aparat. Waktu itu musim corona, saya bilang, rakyat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian kasih makan, tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya. Kalian mau bikin hidup rakyat atau mau bikin mati rakyat? Saya tanya, itu provokasi? Jawab, provokasi. Provokasi. Itu meresahkan atau pembelaan? Atau pembelaan? Jawab yang jujur. Kalau provokasi, bilang provokasi. Hah? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang kedua, saya bilang, hei para pejabat, hei para aparat, berapa banyak warung-warung kecil, warung-warung Sunda, warung-warung Betawi, warung-warung Batak, warung-warung Jawa kalian tutup di masa corona, tapi perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan asing tetap buka di masa corona. Itu provokasi? Meresahkan? Terus apa? 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 Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang ketiga saya bilang, hei pejabat, hei aparat, hei para pemangku-pemangku kekuasaan, hei para anggota-anggota dewan, berapa banyak pemuda-pemuda yang pengangguran di masa corona? Pemuda-pemudi banyak yang pengangguran, tetapi tenaga kerja dari asing terus kalian kirim dari Cina ke daerah Polewali, apa ke daerah Morowali, padahal lagi musim-musim corona, pengangguran banyak, tapi tenaga kerja kalian kirim dari Cina. Itu provokasi? Provokasi? Meresahkan? Terus apa? 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 Setelah selesai saya ceramah, besok malamnya saya dibawa lagi langsung ke Nusa Kambangan. Tangan saya di borgol, dari borgol tangan nyambung ke perut, dari borgol perut nyambung ke kaki. Saudara, kenapa? Ya karena ceramah saya tadi yang membela bangsa dan rakyat. Yang saya bela rakyat, yang saya bela masyarakat, masyarakat yang susah, masyarakat yang kelaparan, masyarakat yang dibohongi oleh para penguasa-penguasa bejat, penguasa-penguasa biadab, masyarakat-masyarakat yang kelaparan, masyarakat yang diberikan janji-janji palsu. Yang saya bela masyarakat rakyat
yang susah, yang kelaparan, yang menderita. Oleh karenanya, bagi saya, untuk bangsa, untuk rakyat, untuk NKRI, untuk Indonesia, untuk Merah Putih, jangankan di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Kalian apa yang sudah kalian bikin buat bangsa dan rakyat ini? Jadi jangan ajari saya tentang provokasi. Saya tanya, ceramah saya barusan ini paling 5 menit. Sahabat Isra Mi'raj tadi ilmu apa bukan? Ilmu apa bukan? Jadi jangan. Makanya kalau mau lihat isi ceramah saya itu lihat yang penuh. Jangan hanya melihat dengan mata hasut, dengan mata iri, dengan mata dengki, dengan mata kebencian. Saya sampaikan kepada kalian, sampai kiamat kalian ingin menghancurkan Ba'alawi, ingin menghancurkan para habaib. Demi Allah, kami para habaib, semakin kalian tempa, kami bagaikan besi yang akan semakin panas dan menjadi pedang. Jadi jangan. Saya ceramah bela rakyat. Tanggal 20 Oktober pas pelantikan Prabowo, saya ceramah di Lampung, saudara-saudara. Banyak yang ngomong begini, Habib Bahar kalau Prabowo udah jadi presiden bakal keok itu, bakal takut itu, nggak berani lagi kritik pemerintah. Banyak yang ngomong 20 Oktober pas pelantikan Prabowo. Apa yang saya bilang? Hei Prabowo, jikalau engkau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat, yang membahagiakan rakyat, kami rakyat akan dukung penuh 1000%. Betul? Kalau Prabowo kabinetnya, pemerintahannya pro kepada rakyat, dukung apa tidak? Dukung apa tidak? Wajib kita sebagai rakyat untuk mendukung, membantu program-program pemerintah yang menguntungkan rakyat. Tapi ada belakangnya, ntar dulu. Saya bilang, tapi kalau sampai Prabowo dan pemerintahnya engkau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, yang memiskinkan rakyat dan menguntungkan asing, maka akan saya lawan kalian sampai titik darah yang bisa, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. NKRI harga mati. Merah putih harga mati. Pancasila harga mati. Allahu Akbar. Jangan kalian mau meragukan nasionalisme saya, jangan. Kayak ayam jangan ngajarin ayam. Musola jangan ngajarin masjid. Paham? Jadi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Pilpres sudah selesai, betul? Pilkada sudah selesai, betul? Kalau ada yang kemarin-kemarin berantem gara-gara beda pilihan presiden, beda pilihan gubernur, beda pilihan bupati, banyak nggak di sini? Sekarang saatnya kita bersatu, betul? Tidak ada lagi saling menghina, saling mencaci, saling memaki. Kita sesama umat Islam harus bersatu dengan satu. Kita disatukan dengan apa? Ukhuwah. Kita disatukan dengan ukhuwah Islamiyah. Adapun yang di luar Islam, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, walaupun mereka bukan saudara seagama, tapi mereka adalah saudara kita, ukhuwah wataniyah, saudara kita sesama bangsa, satu bendera, satu tanah air, satu NKRI, dan satu merah putih. Nah terus di mana dibilangnya saya pemecah belah, goblok? Nah, para ustadz dan kiai bersama para habaib harus bersatu. Hanya orang bodoh yang terpengaruh dengan gonggongan anjing yang ingin memisahkan para habaib dengan para kiai. Kalau orang-orang yang pinter,
Ya, orang-orang yang pinter mereka tidak akan terpengaruh dengan hal seperti itu. Makanya saya tidak mau bahas, sekali lagi saya tidak mau bahas. Kenapa? Karena walau bagaimanapun mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mereka umat Nabi Muhammad, para ulama, para ustadz, para kiai, sebagai pewaris keilmuan Nabi Muhammad, para habaib sebagai pewaris darah daging Nabi Muhammad harus bersatu untuk sama-sama mengayomi umat, bukan untuk membuat perpecah belahan antara umat, saudara-saudara. Betul? Jadi kalau tanya Beb, gimana Beb tentang begal nasab? Kasihan, mereka umat Nabi harus dikasih hati. Dan mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Tapi ingat saudara-saudara, saya sampaikan, musuh tidak kucari, musuh datang haram bahaya bismillahirrahmanirrahim, saudara-saudara. Dan terakhir sebelum saya tutup, saya berterima kasih kepada Kiai Hasan, Kiai Muhammad, ya, berkat beliau alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Saya udah lama nggak ke Pemalang, terakhir saya ke Pemalang 2010, udah lama. Saya terakhir itu ke daerah Tegal, Brebes, Pekalongan, Seragen, sering saya. Cuma dulu, sekarang setiap ada. Terus ini anak-anak gerakan pemuda Ka'bah. Waktu saya ceramah di Temanggung dulu perang awal, semua pakai motor hiking, pakai motor ngawalnya. Saya masih ingat tahun berapa itu? 2016 ya, di Temanggung gitu ya. Yang awal ini anak-anak gerakan pemuda Ka'bah. Mudah-mudahan gerakan pemuda Ka'bah semuanya Allah permudah urusan kita. Para laskar-laskar FPI, pemuda Ka'bah, dan semua masyarakat yang mengamankan acara ini, yang membantu acara ini, semuanya diberkahi Allah. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak polisi, dengerin. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara yang mengamankan ini acara, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah. Urusan dunia akhirat kita semua. Tidak kita keluar dari ini majelis kecuali Allah ampuni dosa. Yang tampak dan yang tidak tampak, yang besar yang kecil, semuanya Allah ampuni dosa-dosa kita berkat Nabi Muhammad SAW. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Babuna tabarak hitanuna, yasin safuna, kaf ha ya ain sad kifayatuna, hamim ain sin kaf himayatuna. Fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah ancam-ancam saya. Karena saya orang yang tidak makan dengan ancaman. Karena saya setiap keluar rumah untuk menyampaikan kebenaran, saya bawa kain kafan, mau pulang tinggal mayat, saya sudah ikhlas kalau Allah, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Semuanya duduk, akan kita sempurnakan dengan doa. Salam kita sendiri. Salam ala Muhammad. Mohon jangan terus. Kasih jalan.
Samping. Kasih samping ya. Ayo. Cinta boleh, cuman jangan semacam itu. Pakai adab. Pakai adab. Ya. Ya saudara. Imam Syafi'i mengatakan, ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fardhu minallahi fil Qur'ani anzalahu kafakum min adimil qadri antakum wa antum lam yusalli alaikum wa sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Selanjutnya mohon jamaah berada di atas orang duduk yang rapi. Dia menyiapkan kembalinya. Santapan rohani akan kita lanjutkan dengan santapan jasmani. Tadi saya sampaikan berkata Imam Syafi'i, wa ya ahli bait Rasulillah, mencintai kalian adalah fardu dari Allah dalam Al-Quran. Cukup keagungan bagi engkau wahai keluarga Nabi. Barang siapa yang tidak membaca salawat kepada keluarga Nabi, maka sholatnya tidak sempurna. Sehingga dalam tasawuf akhir kita baca Allahumma kalau nggak membaca wa'ala ali tidak sempurna sholat kita. Itulah Imam Syafi'i mengatakan cukup keagungan para ahli bait Nabi, keturunan Nabi. Karena apa? Siapa yang tidak membaca salawat kepada keluarga Nabi, maka sholatnya kurang sempurna. Itu terbukti bahwa salawat kepada keluarga Nabi termasuk sunnah abad di dalam sholat, sebagaimana dalam kitab Safinatun Najah. Alhamdulillah. Selanjutnya talqin dzikir kepada Habib Nizar Al-Habsyi. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Ada mic-nya di dalam. Kepada Habib Nizar Al-Habsyi. Hadirin sekalian, jadi kita cinta kepada ahli bait Nabi, baik itu yang cara dakwahnya tegas, keras, tegas, ataupun yang lembut, semuanya keluarga Nabi harus kita cintai. Betul. Sallallahu alaihi wasallam.